Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsa Surba dan pemirsa channel YouTube Matsa Surba. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama saya Bu Zidna Laziza Rosofa. Kali ini Ibu akan membahas tentang perbandingan dua besaran. Apa itu perbandingan? Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah perbedaan atau selisih kesamaan. Konsep perbandingan ini biasa kita jumpai dalam mencampurkan bahan adonan kue atau campuran material bangunan. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbandingan. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Untuk mencukupi kebutuhan kantor, Pak Abbas membeli kemeja dan sepatu dengan harga kemeja Rp96.000 dan harga sepatu Rp128.000. Nah, total belanja yang dibayar Pak Abbas adalah Rp224.000. Nah, dari cerita ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya perbandingan itu dalam konsep matematika. Nah, pertanyaannya bagaimana menyatakan perbandingan dari cerita di atas? Kita bisa menyatakan bahwa harga kemeja lebih murah daripada harga sepatu. Kemudian perbandingan harga kemeja dan sepatu yaitu Rp96.000 dibandingkan dengan Rp128.000. Jika disederhanakan dengan paling sederhana diperoleh 3/7. Kemudian perbandingan harga kemeja dan total belanja yaitu Rp96.000 dibandingkan dengan Rp224.000 diperoleh 3/4. Nah, sebenarnya perbandingan itu bagaimana? Kok bisa diperoleh 3/7, 3/4? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan membahas yang pertama tentang perbandingan dua besaran. Yang pertama yaitu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan sejenis. Artinya, dua besaran ini misalkan yang dibandingkan adalah ukuran panjang dengan ukuran panjang atau ukuran waktu dengan ukuran waktu. Nah, contohnya yaitu tuliskan perbandingan-perbandingan di bawah ini dalam bentuk pecahan sederhana. Yang pertama yaitu 8 meter dibandingkan 18 meter. Yang kedua adalah 20 detik dibandingkan dengan 1 menit. Nah, di sini dari kedua soal ini diketahui bahwa ada dua besaran dengan satuan sejenis, yaitu ukuran panjang dengan panjang, yaitu meter dengan meter, dan yang satunya adalah ukuran waktu dibandingkan dengan ukuran waktu, yaitu detik dengan menit. Nah, caranya yang pertama, di soal yang pertama 8 meter dibandingkan dengan 18 meter ini adalah satuan dengan ukuran yang sama, yaitu meter dengan meter. Jadi kita tinggal menuliskan 8 meter dibandingkan 18 meter. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk pecahan juga seperti yang anak-anak bisa lihat. Nah, di sini karena ukurannya sudah sama, maka kita bisa menuliskan perbandingannya adalah 8/18. Nah, caranya untuk membandingkan yang pertama kali adalah kita perlu mencari FPB dari 8 dan 18. Kenapa perlu mencari FPB? Karena kita akan menyederhanakan 8/18 menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, 8 ini dia sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian 18 dia sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Maka FPB dari 8 dan 18 adalah 2. Kemudian perbandingan, karena kita tahu bahwa FPB 8 dan 18 adalah 2, maka kita bisa membagi 8 dan 18 ini kita sama-sama membagi 2, yaitu diperoleh 4/9. Nah, biasanya perbandingan pasti dinyatakan dengan bentuk pecahan yang paling sederhana. Ini Ibu akan membahas soal yang kedua, yaitu 20 detik dibandingkan dengan 1 menit. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa ukurannya walaupun sama-sama dalam satuan waktu, tetapi memiliki ukuran yang berbeda. Yang 1 detik, yang satunya menit. Oleh karena itu, untuk yang menit perlu kita ubah ke dalam bentuk detik.
Karena kita tahu bahwa 1 menit sama dengan 60 detik, maka kita bisa menuliskan perbandingannya 20 detik per 1 menit sama dengan 20 detik per 60 detik. Nah, di sini karena satuannya ukurannya sudah sama, kita bisa menuliskan perbandingannya 20 per 60. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, kita perlu mencari FPB dari 20 dan 60. Dan kita peroleh bahwa FPB dari 20 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, karena kita sudah tahu FPB-nya adalah 20, maka kita bisa membagi 20 dan 60 ini dengan 20. Artinya 20 dibagi 20 dan 60 pun juga dibagi 20. Nah, karena 20 dibagi 20 sama dengan 1 dan 60 dibagi 20 sama dengan 3, maka kita peroleh bahwa perbandingan 20 detik terhadap 1 menit adalah 1 dibanding 3. Selanjutnya yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Kalau tadi satuannya sama yaitu panjang dengan panjang ataupun waktu dengan waktu, ini adalah satuan yang berbeda. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat di sini. Ada beberapa ilustrasi yang Ibu berikan di sini, beberapa contoh. Anita suka minum kopi. Ia membeli beberapa bungkus kopi di warung. Berdasarkan label informasi nilai gizi, dalam satu bungkus kopi mengandung 110 kilokalori energi. Nah, di sini adalah dua besaran yang berbeda. Yang satu dalam satuan bungkus, yang satu dalam satuan kilokalori energi. Itu yang dimaksud dengan satuan yang berbeda. Contoh yang lain lagi. Setiap hari, Lia berangkat kuliah dengan mengendarai motor. Dalam perjalanan lancar, motor yang dikendarai Lia mampu menempuh jarak 40 km per liter pertalite. Artinya, satuan yang berbeda ini yaitu jarak 40 km dan yang satunya dalam satuan liter. Nah, ini adalah perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Satu contoh lagi yaitu bisnis rental mobil saat ini sudah menjamur. Setiap rental berlomba-lomba memberi pelayanan istimewa dengan biaya sewa yang murah. Pak Bagus menyewa mobil di rental Kencana dengan biaya rental 350.000 per hari. Yang dibandingkan di sini yaitu dalam jumlah rupiah, yaitu satuan rupiah, dan yang satunya dalam satuan hari, satuan waktu. Contohnya bagaimana? Nah, di sini anak-anak bisa membaca dalam suatu uji coba bibit padi unggul, Pak Bagas mendapatkan hasil 1.500 ember gabah pada lahan yang luasnya 200 are. Berapa ember gabah yang Pak Bagas dapatkan jika bibit tersebut diuji coba pada lahan dengan luas 2 are? Dan yang kedua, berapa luas lahan yang dijadikan uji coba untuk mendapatkan hasil panen 600 ember gabah? Nah, di sini informasi yang kita dapatkan yaitu Pak Bagas memperoleh 1.500 ember gabah dari 200 are luas lahannya. Yang ditanyakan ada dua hal. Yang pertama, jika luas lahannya 2 are, berapa ember gabah yang diperoleh Pak Bagas? Yang kedua, jika hasil panen yang diperoleh 600 ember gabah, berapa luas lahan yang dijadikan uji coba? Yang ditanyakan yang pertama adalah banyaknya ember gabah hasil panennya. Yang kedua yang ditanyakan adalah berapa luas lahan yang dijadikan uji coba. Nah, yang pertama, karena kita ingin mencari berapa luas lahan, berapa ember gabah jika luas lahannya 2 are. Nah, dari sini dari informasi yang kita dapatkan, kita perlu membandingkan dulu. Jadi 200 dibanding 1.500. Nah, karena FPB dari 200 dan 1.500 ini adalah 100, mohon maaf di sini Ibu salah menuliskan, harusnya dia dibagi, maka 200 dibagi 100 hasilnya adalah 2, sedangkan 1.500 dibagi 100 hasilnya adalah 15. Nah, dari hasil perbandingan ini yaitu 2 dibanding 15, kita bisa mengartikan bahwa
dengan luas 2 are, maka diperoleh 15 gabah. Gitu, 15 ember gabah. Selanjutnya bagaimana dengan penyelesaian yang kedua? Jika hasil panen yang diperoleh 600 ember gabah, berapa luas lahan yang dijadikan uji coba? Nah, kita tadi memperoleh informasi dari yang A bahwa dari luas 2 are diperoleh 15 ember. Maka satu arenya memperoleh 7,5 ember. Nah, agar diperoleh panen 600 ember, maka kita perlu mencari berapa luas lahannya gitu ya. Nah, yang pertama, jadi kita tahu bahwa satu arenya 7,5 ember. Nah, kira-kira 7,5 ini dikalikan berapa luasnya sehingga memperoleh 600 ember. Atau kita bisa menuliskan bahwa luas lahan uji cobanya yaitu 600 ember kita bagi 7,5. Diperoleh adalah 80. Artinya bahwa dengan luas lahan 80 are diperoleh 600 ember gabah. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang skala. Skala ini juga salah satu materi yang ada dalam perbandingan. Pernah melihat ini? Ini adalah salah satu atlas peta Pulau Jawa, dan biasanya di dalam atlas itu akan ada skala yang dituliskan di pojok kiri atau kanannya gitu. Biasanya ditulis 1 dibanding berapa ribu kilometer seperti itu. Nah, skala itu apa gitu? Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar terhadap ukuran sebenarnya. Nah, kalau kita menuliskan secara matematisnya, skala itu adalah ukuran gambar per ukuran sebenarnya. Perbandingan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Contohnya, skala pada peta yaitu 1 dibanding 500.000. Artinya, setiap 1 cm di dalam kotak gambar pada peta mewakili 500.000 cm jarak sebenarnya. Seperti itu. Bagaimana? Anak-anak bisa mengamati di sini, suatu peta berskala 1 dibanding 500.000. Jika jarak pada peta 5 cm, berapa jarak sebenarnya? Nah, kita dapat informasi bahwa skalanya adalah 1 dibanding 500.000. Kita juga bisa menuliskan dalam bentuk pecahan yaitu 1/500.000. Dan kita tahu bahwa rumus skala adalah ukuran per gambar per ukuran sebenarnya. Maka dari dua informasi ini, jika kita tuliskan bersama 1/500.000, dia akan sama dengan ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya. Nah, di sini karena ukuran pada gambar adalah 5 cm dan ukuran sebenarnya belum diketahui, maka Ibu misalkan X. Nah, dari sini kita bisa mengalihkan silang, yaitu 1 dikalikan X dan 500.000 dikalikan 5 cm. Dari sini kita peroleh bahwa 1 kali X sama dengan X, 500.000 dikali 5 adalah 2.500.000 cm. Nah, karena ukuran sebenarnya atau jarak sebenarnya biasanya dalam ukuran kilometer, maka kita ubah ke kilometer, yaitu menjadi 25 km. Jadi, jarak sebenarnya adalah 25 km, seperti itu. Nah, di sini ada hubungan perbandingan dengan pecahan. Tadi Ibu bilang perbandingan itu bisa juga dituliskan dalam bentuk pecahan. Nah, apa hubungannya? Seperti itu. Nah, di sini anak-anak bisa memperhatikan dari cerita ini, Ibu mempunyai 8 apel. Apel itu diberikan kepada Tina 3 buah dan diberikan kepada Usman 5 buah. Dalam hal ini, jika kita mengatakan dalam bentuk pecahan bahwa Tina menerima 3/8 bagian dan Usman menerima 5/8 bagian. Dengan demikian, apel yang diterima Tina dan Usman adalah 3/5 atau kita tulis sebagai 3/5. Atau dalam notasi pecahan kita bisa menuliskan sebagai 3/5. Nah, di sini 3 adalah apel yang diterima Tina, 5 adalah apel yang diterima Usman. Sedangkan 8 adalah perbandingan dari jumlah total apel tadi.
Kalau kita bisa menuliskan, berarti 3 per 3 ditambah 5, yang satunya adalah 5 per 5 ditambah 3, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, nah, di sini ada suatu soal permasalahan. Jadi Galang dan Ardan ini berteman. Mereka mempunyai kelereng yang jika digabung milik mereka berdua jumlahnya adalah 50 kelereng. Jika perbandingan jumlah kelereng Ardan dan Galang adalah 3 dibanding 7, berapa banyak kelereng masing-masing? Nah, di sini Ibu menotasikan, melambangkan bahwa kelereng milik Ardan itu adalah KA dan kelereng milik Galang adalah KG. Nah, kelereng Ardan dan kelereng Galang jika dibandingkan adalah 3 dibanding 7 berdasarkan informasi di soal. Kemudian, jumlah kelereng keduanya adalah 50. Yang ditanyakan adalah berapa sebenarnya kelereng milik Ardan sendiri dan berapa sebenarnya kelereng milik Galang. Nah, karena kita tahu bahwa tadi perbandingan kelereng Ardan adalah 3 dan jumlah kelereng keduanya adalah 50, maka di sini ada perbandingan 3 per 3 ditambah 7. Kenapa 3 ditambah 7? Karena informasi yang diketahui adalah jumlah kelereng keduanya. Maka perbandingan yang bawah adalah bukan 7 saja, tetapi adalah jumlah perbandingan keduanya, yaitu 3 ditambah 7. Jadi 3 per 3 ditambah 7 dikali 50 sama dengan 3 per 10 dikali 50. Kita kalau mengingat kembali perkalian dalam pecahan, kita bisa menuliskan 3 dikali 50 per 10 sama dengan 150 per 10 dan hasilnya adalah 15. Jadi artinya kelereng milik Ardan adalah 15 kelereng. Jadi di sini Ibu ulang bahwa 3 ditambah 7 itu adalah berdasarkan informasi ini hanya jumlah kelereng yang mereka miliki, bukan masing-masing. Makanya perbandingan 3 dan 7 ini perlu ditambah. Nah, challenge-nya kali ini berdasarkan soal di slide-nya sebelumnya, kalian coba tentukan berapa banyak kelereng yang dimiliki Galang. Dan yang kedua, Rafa bersepeda di lintasan yang berbeda. Ada 3 lintasan yang dia lewati. Yang pertama, dengan jarak 8 km dia bisa menempuh dengan waktu 20 menit. Lintasan yang kedua, dengan jarak 12 km dia bisa menempuh dalam waktu 24 menit. Dan yang ketiga, dalam jarak 24 km dia bisa menempuh dalam waktu 40 menit. Yang ditanyakan adalah pada lintasan mana Rafa bersepeda dengan cepat dan pada lintasan mana Rafa bisa bersepeda dengan lambat. Jadi challenge kali ini ada 3 soal. Jadi menentukan banyak kelereng yang dimiliki Galang dan lintasan mana yang cepat dan lambat yang dilewati oleh Rafa. Ilmu yang bisa Ibu bagikan kali ini, tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.